Kita lanjutkan yang kedua, yaitu cadangan ya, sekunder ya. Cadangan sekunder atau kita kenal dengan sekunder reserve ya. Sekunder reserve, nah, di mana ini untuk memenuhi likuiditas musiman, kebutuhan kas jangka pendek ya. Kebutuhan yang sulit diprediksi ya, ada penarikan giro besar-besaran, kredit jangka panjang. Nah, ini kebutuhan yang sulit diprediksi ini ya, ini biasanya misalkan para kreditur ya, peminjam, dia akan melakukan pembelian barang ya. Jadi kadang tiba-tiba dia membeli barang, menarik dengan dananya untuk memenuhi proyeknya. Nah, kemudian kredit jangka panjang ya. Untuk kredit jangka panjang artinya kan misalkan bank merealisasikan pembiayaan untuk investasi pembelian mesin. Nah, itu secara otomatis bank akan membayarkan sejumlah kredit yang telah direalisasikan. Misalkan untuk pembelian mesin 50 miliar. Nah, berarti kan ke kasnya dikeluarkan sebesar 50 miliar ya. Misalkan dalam bentuk SBI ya, atau kredit jangka panjang lagi berbentuk SBI, SBU, sertifikat deposito, common paper ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kredit ya, di sini penyaluran kredit ya, merupakan sumber pendapatan utama bank. Nah, tadi kan ada kredit bahwa sisi aktiva, sisi aktiva itu kita utamakan masalah mengenai kredit. Karena apa? Merupakan aktiva yang produktif ya, yang menghasilkan pendapatan ya. Kemudian segi investasi dengan membeli saham obligasi. Nah, jangan salah ya, jangan salah mengartikan bank membeli saham obligasi artinya itu bukan berarti bank itu penyertaan modal. Nanti kan larangan bagi bank adalah penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini investasi ya, membeli saham atau obligasi ini bukan berarti dia untuk penyertaan modal ya, tetapi ya saham atau obligasi ini merupakan penempatan dana yang menghasilkan ya. Beda dengan dalam larangan bank untuk melakukan penyertaan modal ya. Beda ya. Nanti misalkan ada suatu pertanyaan, apa beda apa beda antara investasi dan ya bank itu dilarang untuk penyertaan modal. Dalam investasi bank itu membeli saham atau obligasi. Nah, kalau dalam penyertaan modal artinya bank turut serta dalam perusahaan itu. Jadi jangan keliru ya. Kemudian sekarang sifat daripada aktiva ya, sifat dari aktiva tidak produktif. Nah, ini ya, jadi dari aktiva ini ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Aktiva tidak produktif, non earning asset, yaitu alat likuid ya, kas, giro pada Bank Indonesia. Nah, kenapa kas termasuk bukan produktif ya? Karena uang itu tidak menghasilkan. Tapi kas juga harus dipiara. Kenapa harus dipiara? Karena untuk menjaga likuiditas ya. Nah, kalau uang kas terlalu besar berarti idle money atau tidak produksi. Nah, apalagi giro pada bank lain. Giro pada bank lain ini salah satu aktiva yang tidak produksi. Tapi giro pada BI dan bank lain itu wajib gitu.
khususnya pada BI yang disebut dengan giro wajib minimum ya. Nanti kita bahas tersendiri mengenai giro wajib minimum. Kemudian aktiva tetap dan inventaris, jelas aktiva tetap dan inventaris itu aktiva yang tidak berproduktif ya. Nah, makanya nanti coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan aktiva tidak produktif, terus berikan contohnya. Kemudian yang kedua adalah aktiva produktif ya. Aktiva produktif atau earning asset. Nah, di sini tadi adalah pembiayaan ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian simpanan pada dana yang simpan pada bank lain kan gitu. Kemudian call money ya. Nah, apa itu call money? Nah, kita bahas nanti di dalam masalah sumber dana. Nah, surat-surat berharga yang ada di pasaran, makanya tadi kan ada yang investasi tadi kan. Nah, investasi ya, ini surat-surat berharga ya yang menghasilkan kan. Nah, dengan bank membeli saham obligasi, nah dia akan memperoleh pendapatan ya, surat berharga. Tapi beda ya pengertiannya dengan penyertaan modal ya, penyertaan modal pada perusahaan. Kemudian penempatan pada bank lain ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyertaan modal pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini penyertaan modal pada bank, nah seperti BNI pada BNI Sekuritas, BNI Syariah ya. Nah, misalkan Mandiri Syariah, Mandiri insurans. Nah, artinya bukan perusahaan yang luar, tapi perusahaan yang ada kaitannya hubungan dengan bisnisnya. Nah, sekarang segi aktiva, sisi aktiva, alokasi dana, jenis-jenis kredit ya. Nah, ini segi aktiva, alokasi dana. Yang produktif adalah pembiayaan ya. Yang pertama ya, ada beberapa macam kredit yang diberikan oleh bank ya secara umum ya, yaitu kemudian kreditan rakyat ya, dengan jenisnya dan berbagai jenisnya ya. Kemudian nah, sedangkan dari segi kegunaannya ya, dari segi kegunaannya ini ada kredit investasi, ada kredit modal kerja ya. Kredit investasi ya diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan pembangunan pabrik misalkan. Jadi kalau kredit itu ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Kalau kredit investasi itu ya kredit untuk jangka panjang. Nah, dia biasanya misalkan ini pembelian pembangunan pabrik ya, pembangunan pabrik, terus misalkan pembuatan kebun ya, itu baru membayar setelah berproduktif ya, pabriknya setelah operasi. Dan kredit modal kerja, kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri ya, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan ya produksi dalam operasional. Nah, misalkan ini pabriknya sudah jadi, dia mau untuk operasi, untuk misalkan pabrik sawit ya, untuk pembelian bahan produksinya sawit, dia kan perlu modal ya untuk keperluan sehari-hari ya, misalkan untuk bayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Misal dalam hal ini membayar gaji pegawai atau untuk membeli bahan baku ya, untuk beli bahan atau bahan baku. Kita ngetiknya kebalik-balik. Nah, dia dari sektornya ya. Nah, Bapak ingatkan kembali bahwa di dalam manajemen perbankan ini, terutama manajemen kas, manajemen dana, manajemen kredit ya. Nah, itu perlu anak-anak pahami jelas ya, apa itu